Welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang living cost di one of the most expensive country in the world, Singapore. Singapura. Di sini aku nggak bakalan ngebahas tentang biaya hidup yang secara keseluruhan, tapi aku bakalan bedain berapa biaya yang aku butuhin waktu aku jadi student dulu dan sekarang aku menjadi seorang entrepreneur, orang yang kerja dengan income di Singapura. Tonton videonya sampai habis. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang berencana untuk kuliah di Singapura atau kan juga mau kerja, atau juga buat patokan dasar orang tua yang mau kirim duit ke anaknya yang lagi belajar di Singapura. Yang pertama adalah sewa apartemen. Ini yang paling mahal sih menurut aku. Jadi dulu waktu aku jadi student, biaya sewa kamarku itu range dari $500 sampai dengan $800. $500 itu sewa kamar aja, sharing, single bed. Dan itu tidak termasuk dengan listrik, air, dan gas. Ini bisa jadi satu, sama wifi. Wifi itu biasanya $60 sama biaya listrik itu $50. Tapi wifi ini dibagi, jadi sekitar $20 lah maksimal. So, in total around $600 itu biaya sewa kamar aku waktu aku sharing. Tapi kalau aku waktu sewa sendiri itu sekitar $800. Dan itu aku dapat kamarku sendiri sama listrik dan yang lain-lainnya sekitar $900. Oke, aku pindah. Dan sekarang aku sewa satu rumah untuk aku dan partner aku, dan juga untuk barang-barang kita. Jadi rumah ini juga merangkap sebagai gudang restoran. Kayak barang kita banyak banget di sini. Blender, alat masak, perlengkapan marketing, stiker, semua. Satu flat ini tuh harganya sekitar $2.000. Itu udah termasuk sama listrik, wifi, dan yang lain-lain untuk 2 orang. Tetap aku pilih apartemen yang terjangkau karena aku nggak mau over budget. Buat apa sih kita bayar sewa mahal-mahal di sini, sedangkan kita bisa nabung untuk beli rumah di Indo. Kayak kalau mau sewa satu kondominium 2 kamar dan gudang yang luas seperti kita sekarang di flat HDB kita sekarang itu, paling nggak harganya tuh $2.500 sampai $3.000. Itu sekitar 25 juta sampai 30 juta. Jadi aku bisa menghemat 5 juta sampai 10 juta untuk nabung. Begitu kan ya saya. Yang kedua adalah transportasi. Kalau dulu waktu aku masih jadi student, kan kita ada EZ-Link card namanya. EZ-Link card itu biasa aku isi dari $50 sampai $100. $100 itu kalau aku emang sering pergi itu cuma buat naik MRT sama bus doang. Aku jarang banget naik Grab atau taksi kalau emang nggak kepepet banget, kayak kelas telat atau lagi hujan deras banget. Nggak pernah sih. Biasanya kalau naik Grab itu kita pinch in sama teman-teman, jadi lebih murah. Aku ngitungnya 1 bulan ya. Di bulan terhematku aku bisa cuma ngisi tuh sekitar $40 sampai $50 doang loh. Karena mungkin jarang pergi, dan waktu itu aku udah pindah rumah di depan kampus, bener-bener di depan kampus. Tinggal pakai daster turun ke kampus, udah gitu aja karena sedekat itu. Kalau sekarang aku udah diharuskan untuk berpindah tempat cepat, karena aku harus kayak jin. Jadi dari satu tempat ke satu tempat lain tuh harus cepat. Apalagi kita kalau lagi meeting tuh harus on time juga. Kali misalkan pagi aku ikut buat opening of the day dari east side of Singapore ke Central, ke Orchard, itu sekitar $9 kalau pagi. Tapi kalau malam itu sekitar $13 sampai $15. Anggap aja $13. Ini belum lagi kalau aku harus kelas, misalnya lagi kelas terus tiba-tiba lagi butuh bantuan di restoran, jadi aku ditelepon udah harus buru-buru, pasti gak ada option lain, aku harus naik Grab. Misalkan ambil rata-ratanya aja, sehari $22, itu pulang pergi, jadi sebulan bisa $660. Yang ketiga adalah makan. Waktu aku jadi student dulu, di hari terhematku aku harus spend 1 hari
pagi, siang, malam aku harus $10. Di sini masih ada kayak makanan di hawker, makanan range dari $3 sampai $5 sekali makan tuh masih dapat. Aku juga sering masak sendiri karena juga termasuk lebih murah. Nggak bisa mie instan setiap hari. Kalau mie instan setiap hari, mampus, micin terus. Jadi $300 ini untuk makan, tapi itu beda sama kalau misalkan lagi jalan atau makan sama teman-teman di mall atau lagi ada occasion lain, itu beda. Aku pasti minta jatah bulanan lain. Dulu tuh prinsipku makan adalah yang penting halal, kenyang, dan bersih dalam artian juga sehat untuk kita. Kalau sekarang jujur aku nggak terlalu budgetin makan, tapi aku lebih sering masak. Aku suka masak sendiri karena menurut aku lebih sehat aja. Jadi aku biasanya brunch, dan itu biasanya aku di restoran, jadi aku tinggal ngambil doang. Tapi ya nggak makan ayam geprek tiap hari juga, karena nggak mau gorengan terus. Bisa di grill juga, atau aku cari variasi yang lainnya. Hari terhematku sekarang ini biasanya aku tuh belanja $50 itu bisa untuk 4-5 hari makan dinner doang untuk 2 orang. Jadi aku rata-rata sendiri, satu orang untuk aku sendiri sebulan makan bisa $500. Lalu yang keempat adalah biaya kebutuhan sehari-hari, kayak beli shampoo, sabun, sanitary pads, semuanya. Kalau dulu sekitar $200, karena uang saku pokokku itu $600 lah sama ini. Jadi 200 ini sisanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dan dulu tuh aku sering banget cari convenience store yang jual barang-barang murah gitu. Biasanya kalau di Singapura kita belanjanya di Mustafa, terus di toko-toko di bawah HDB gitu, sama di market. Tapi kalau sekarang prinsip hidupku adalah yang penting convenient, tapi tahu kemampuan, tidak memaksakan, dan nggak boros. Jadi kalau udah di tahap boros nih, aku udah tahu. Karena setiap bulan itu aku selalu ngelihat profit dari bulan kemarin. Oh, profit bulan kemarin berapa? Jadi berapa persen yang harus aku save, berapa persen yang bisa aku spend untuk hidup. Aku masih tetap belanja, ya cari yang murah dong. Kayak belanja di Sheng Siong, di NTUC. Sesekali aku ke Fairprice Finance atau Cold Storage kalau emang lagi cari superfoods yang nggak ada di sana. Aku ambil average aja untuk kebutuhan sehari-hari, kayak gitu sekitar berapa ya? 2 hours later. 3 hours later. $500-600. Dan yang kelima adalah untuk biaya kita refreshing atau recreational activity. Karena manusia juga pasti butuh lah ya yang namanya refreshing. Masa belajar terus atau kerja terus penat banget kan pastinya. Biasanya kalau dulu as a student aku cari yang gratis-gratis aja. Kayak misalkan jogging di Marina Bay Sands, window shopping, terus kita ke Sephora, swatch gitu. Nggak beli karena ya itu limited budgetnya. Sesekali main bowling, ice skating, things like that. Tapi lebih sering yang gratis-gratis, ke National Park kayak. Nonton pun juga lebih sering nonton di rumah. Dulu nggak ada Netflix, bukan nggak ada tapi emang apa ya, due to budget constraint. Aku nggak subscribe. Aku juga lagian kampung banget waktu itu, aku nggak tahu Netflix tuh bisa nonton kayak gitu. Jadi ya udah. Kalau sekarang recreational activity ku tuh mulai berkurang malah. Jadi aku biasanya nonton film ya udah di Netflix atau di Apple TV aja. Lagi COVID-19 situation gini, lagi circuit breaker, kita nggak nonton di sinema. Tapi biasanya aku sama partner aku sering nonton setelah pulang kerja. Jadi kan biasanya ada tuh film yang midnight atau yang before midnight, kita sempet catch that movie. Tiap ada misalkan mau ada occasion, kita pasti spend a bit more there. Kayak misalnya dulu waktu aku jadi student, aku ambil annual pass selama 6 bulan ke Universal Studios Singapura. Itu harganya sekitar $71. Yang artinya harga itu sama aja kayak tiket masuk beli normal, tapi karena kita punya student pass, kita bisa bebas mau masuk kapan aja, sepuasnya. Tapi kalau sekarang
meskipun aku mau beli, aku gak ada waktu buat main di Universal Studios Singapura. So, as a student, aku bisa bertahan hidup di Singapura. Basic needs aku aja sekitar $1.500 per bulannya. Dari $1.500 ini udah bisa bayar sewa, makan, transport, udah bisa sekalian beli kebutuhan sehari-hari untuk hidup. Inilah sejujur-jujurnya living cost di one of the most expensive country. Gaya hidup setiap orang tuh berbeda-beda, living cost juga pasti beragam dan berbeda-beda sesuai dengan tuntutannya gitu. Jadi waktu aku jadi student dulu, aku nggak menuntut orang tua untuk ngasih aku terlalu banyak. Jadi sekarang udah bisa earn sendiri di sini, aku juga bisa biaya hidup aku sendiri dan bisa kasih ke orang tua aku juga. Alhamdulillah. Jadi begitu aja tentang living cost standard. Ini yang standard ya, aku ambil yang rata-rata di Singapura. So, thank you guys for watching and see you guys on another video. Bye bye.